Nih, ada Nissan yang cukup unik nih teman-teman. Kalau ada di antara teman-teman yang mengetahui kira-kira ini Nissan apa, batunya batu apa, barukah atau sudah lamakah, boleh komen di bawah video nantinya. Jadi ini salah satu makam yang masih misterius teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga di hari yang cerah ini kondisi teman-teman baik-baik saja selama masa pandemik. Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Pagi ini saya tidak bawa teman-teman untuk hunting. Kita hanya membahas dan saya akan memperkenalkan kampung saya dibesarkan. Oh ya teman-teman, perkenalkan dulu sebelumnya. Sesudah banyak sekali video yang saya upload, kemungkinan teman-teman tidak tahu siapa saya dan sebenarnya channel apa ini. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya tinggal di Medan, Sumatera Utara. Bagi yang berdekatan dengan saya silakan, kita bisa sharing, bisa hunting bareng. Channel ini adalah channel yang membahas mengenai pengungkapan dan penelusuran sejarah teman-teman. Yang nantinya kita ungkap sejarah tersebut atau cerita tersebut yang ada di kalangan, cerita-ceritanya ada di kalangan penduduk atau masyarakat setempat, akan kita buktikan dengan penemuan-penemuan yang ada, pengungkapan peradabannya. Jadi pagi ini saya lagi mobile teman-teman. Inilah kegiatan saya setiap hari, mobile dari kota Medan ke kampung halaman saya. Jaraknya tidak jauh, kurang lebih 1 jam perjalanan sampai di tujuan. Jadi aktivitas saya atau usaha saya ada di sana teman-teman. Jadi ini mungkin saya bakal bawa teman-teman melihat-lihat kampung saya. Sebenarnya sejarah banyak sekali di tempat tersebut, tapi karena saya selama ini selalu mengungkap yang di luar kota, jadinya jadi lupa teman-teman sama yang dekat-dekat ada di tempat saya. Tujuan saya membuat channel ini supaya sejarah-sejarah itu tidak terlupakan, bakal terus bisa diingat, bisa diungkap. Karena apa yang saya lihat sekarang, sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera, itu sudah pelan-pelan dilupakan karena sudah tidak ada lagi niat ataupun usaha untuk menceritakan atau menyambung atau meneruskan cerita-cerita tersebut kepada anak-anak muda sekarang. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sangat-sangat luar biasa ini, sudah tidak ada ungkapan verbal, secara lisan diceritakan lagi oleh orang-orang tua kita. Tidak seperti dahulu teman-teman. Kalau dahulu sesepuh ataupun kakek nenek kita itu masih mau menceritakan masalah atau kondisi apa yang mereka alami selama mereka hidup. Memang ada anggapan kalau kita ingin berkembang, lupakan masa lalu, jangan bawa masa lalu, kita songsong masa depan. Tapi tidak semuanya benar teman-teman untuk hal-hal seperti itu. Justru secaralah masa lalu itu yang dijadikan satu tolak ukur atau patokan kita untuk bisa melakukan perubahan. Karena dengan ada masa lalu baru ada masa depan teman-teman. Jadi tidak benar ungkapan kalau kita mau move on, kita harus melupakan masa lalu. Dan tidak benar juga kita terus mengingat masa lalu teman-teman. Mungkin lebih tepatnya kita harus mengenang masa lalu. Jangan selalu diingat, tetap saja dikenang.
tetap saja harus di-memorize sebagai patokan kita untuk satu pelajaran atau satu tolak ukur untuk melakukan perubahan dari apa yang telah kita perbuat sebelumnya, yang kita anggap kurang ataupun yang kita anggap salah, harus dijadikan satu tolak ukur untuk melakukan perubahan nanti ke depannya. Jadi saya senang sekali jika teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau bareng-bareng mengungkap sejarah, silakan bisa DM atau bisa lihat di Facebook, Instagram saya. Dan bagi teman-teman seputaran Medan yang hobi dengan sejarah dan mau join dengan kita punya satu komunitas teman-teman yang bernama Koturah, Komunitas Telusur Sejarah Sumatera Utara. Bisa teman-teman cek link Facebooknya, nanti saya akan cantumkan di link deskripsi ya. Komunitas ini baru teman-teman. Komunitas ini baru, kita bekerja sama dengan salah satu museum uang yang ada di Sumatera, salah satu museum uang terbesar yang ada di Kota Medan. Yang nantinya kita akan coba legalitaskan komunitas kita ini, jadi nanti bisa bergabung dengan tim-tim dari, mungkin saja dari Balai Arkeolog, dari Balai Cagar Budaya, dari teman-teman museum swasta maupun negeri. Kita nanti bersama untuk mendapatkan info atau untuk menelusuri pengungkapan sejarah-sejarah, karena terus terang masih banyak sejarah yang tertutup di Sumatera Utara ini, yang sampai sekarang belum ada satupun sejarah yang terungkap. Cerita yang ada dengan literatur yang ada itu kadang-kadang bertolak belakang teman-teman. Jadi sangat disayangkan. Jadi melalui channel ini juga saya ingin memperkenalkan sejarah dan budaya, supaya budaya itu bisa tetap naik teman-teman. Karena selama ini yang saya tahu, pelan-pelan budaya-budaya yang ada di Sumatera ini mulai hilang, apalagi yang keberadaannya di tengah-tengah kota sudah mulai hilang teman-teman. Sangat disayangkan, karena budaya lebih dulu ada teman-teman. Jadi saya harap kepada kaum muda, generasi muda milenial, boleh kita move on, boleh kita berubah, kita ikuti perkembangan zaman, tapi satu pola pikir ataupun perubahan individu itu jangan sampai menggerus budaya-budaya yang ada. Karena budaya dan adat istiadat itulah jati diri kita, bangsa Indonesia. Kenapa kita bisa beda dengan bangsa lain? Karena budaya kita. Nanti saya akan bawa teman-teman tuh lihat-lihat sejarah-sejarah, cerita-cerita yang ada di kampung saya dibesarkan. Kampung saya dengan kampung saya dibesarkan dan kampung saya dilahirkan tuh beda tempat teman-teman. Kalau teman-teman tahu sekarang Bandara Kuala Namu yang baru, di sekitar itulah saya dilahirkan, di salah satu kampung yang disebut masih Kecamatan Beringin. Cuman nama daerahnya kalau tidak salah dulu kita menyebutnya Jalan Besi teman-teman. Sekarang masih ada, tapi sedikit. Separuhnya itu sudah dikuasai oleh pihak bandara. Nah, menurut cerita dari kakek nenek dulu yang diceritakan sama mama saya, banyak sejarah di dalam situ, di dalam bandara itu teman-teman, banyak sekali. Bahkan cerita tentang perperangan Kesultanan Serdang waktu menghadapi penjajahan kolonial itu terjadi di situ teman-teman. Tapi karena sudah hilang, sudah dijadikan bandara, sudah tidak kelihatan lagi. Nanti kita coba untuk ungkap, untuk cari tahu sejarah yang ada di situ. Mungkin nantilah setelah pandemi ini berakhir, karena saya mau coba
cari info penelusuran melalui salah satu keturunan Kesultanan Serdang yang saat ini ada di Medan. Beliau sudah pernah cerita, saya pun sudah pernah sharing ke beliau. Beliau ungkapkan beliau sangat senang apabila kita mau datang untuk sharing. Beliau akan coba bantu. Oke, ikuti terus perjalanan saya untuk pengungkapan sejarah. Tapi tolong teman-teman, support saya, support channel saya dengan cara klik tombol subscribe, cara tombol like-nya, tanda loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari video saya. Jangan lupa komen teman-teman, komen yang sangat perlu. Dan saya juga tidak perlu semua komen yang bagus-bagus teman. Komenlah untuk perkembangan video saya ini, channel saya ini, apa yang kurang. Karena saya akui, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang sempurna. Sempurna itu hanya milik yang kuasa. Pasti saya ada kekurangan. Mohon bantuan teman-teman untuk memberitahukan ke saya melalui komen apa saja yang salah, apa saja yang harus ditambahkan teman-teman. Terima kasih ya sebelumnya teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, kita udah sampai di rumah saya dibesarkan. Saya akan kasih lihat teman-teman yang ada di seputaran. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini dia teman-teman, mayoritas pengusaha-pengusaha yang ada di sini usahanya adalah peternakan, pembesaran ayam maupun petelur. Jadi rumah saya ada di sini. Ini rumah orang tua saya. Dulu di komplek rumah ini ada 3 rumah teman-teman sampai di sebelah sana itu. Dan dulu waktu masa kecil saya seakan-akan sangat jauh sekali antara rumah dengan rumah. Tapi sekarang rumahnya tinggal 1, yang 2 lagi sudah tidak ada. Seakan-akan lokasi ini jadi sempit teman-teman. Saya tidak mengerti kenapa. Dan di depan ini, depan rumah kediaman orang tua saya sekarang ini, dulunya adalah hutan teman-teman. Tapi tidak hutan lebat atau hutan besar, hanya hutan kecil. Dulu di depan ini ada, kalau penduduk sini nyebutnya pohon waru. Saya dan teman-teman dengan saudara dan adik-adik saya sering bermain di situ. Sekarang sudah tidak ada, sudah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Dan di depan ini teman-teman, menurut cerita mama saya, waktu mama saya pernah bertanya kepada salah satu sesepuh atau orang tua yang dulunya tinggal di seberang, namun sekarang sudah meninggal dunia dan perumahannya juga sudah tidak ada. Dulu sepanjang depan ini teman-teman, ini dulu adalah bekas sungai teman-teman, bekas aliran sungai. Dikatakan dulu banyak sekali buaya teman-teman. Saya tidak paham kemana sekarang larinya buaya itu, kemana aliran sungai itu. Sungainya sekarang sudah mati, tidak ada lagi teman-teman. Saya tidak paham kenapa bisa begitu. Apakah disebabkan oleh adanya bentangan benteng teman-teman di depan sana? Nanti saya akan bawa teman-teman untuk melihat bentangan benteng itu. Saya kurang paham juga sebenarnya itu benteng apa. Apakah benteng bekas peperangan, ataukah benteng atau sekedar tanggul penahan air teman-teman. Nanti saya akan bawa teman-teman untuk menuju ke sana untuk kita lihat-lihat, untuk kita menyusuri benteng itu. Let's go. Oke teman-teman, ini kita penyusuran. Ini benteng yang saya maksud tadi teman-teman, yang saya ceritakan di awal tadi. Inilah dia bentengnya. Benteng ini membentang melewati 4 kampung teman-teman. Jadi membentang ke arah sana dan ke arah sana. Kalau yang ke arah sana itu membentang melewati 1, 2, 3 kampung teman-teman, 3 kampung.
Jadi saya tidak tahu pasti ini sebenarnya benteng apa. Tapi kalau menurut cerita dari mama saya, kemungkinan ini benteng hanya benteng penahan air luapan dari Sungai Ular, teman-teman. Sungai Ular itu berada di depan sana, agak jauh dari sini. Tapi dulu ceritanya luapan apabila masa banjir, luapannya bisa sampai ke sini, teman-teman. Jadi ini benteng untuk penahan air. Dulu seingat saya masa kecil, benteng ini cukup tinggi. Saya tidak tahu ini kenapa sekarang kok jadi rendah banget ini, teman-teman. Karena dulu masa saya kecil, saya sering bermain-main di daerah benteng ini. Jadi ini ceritanya kita flashback masa kecil saya dulu. Jadi untuk depan ini, sepanjang depan benteng ini, depan tanggul ini dulunya adalah bekas aliran sungai yang menurut cerita orang penuh dengan buaya, dan tidak tahu kemana sekarang keberadaan buaya itu, kemana larinya populasi itu, dan menyingkir kemana kita kurang tahu, teman-teman. Oke, lanjut, kita arahkan terus. Kita sekarang menuju ke sepanjang garis benteng ini, menuju ke akhir benteng ini. Itu di lepas pantai, teman-teman. Lepas pantai. Nanti bakal kita telusuri ke sana. Let's go. Oke, teman-teman. Ini bukan bagian dari tanggul atau benteng yang saya sebutkan tadi. Ini saat ini saya menunjukkan ke teman-teman adalah bekas aliran sungai tua dulunya. Kalau menurut dari cerita papa saya, ini dulu aliran sungai tuanya. Sekarang sudah mati, teman-teman. Apabila dulu pantai mengalami kenaikan air, lalu dari hulu Sungai Ular juga mengalami banjir, air sangat tinggi, teman-teman, daerah sini. Sampai-sampai orang tua saya dulu, termasuk papa saya, kalau mau ke kota harus memakai sampan atau perahu melewati aliran sungai ini, teman-teman. Namun sayang, sungainya sekarang sudah mati. Tidak ada bisa kita lihat lagi aliran sungainya. Kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Oke, teman-teman, saya mobile ini masih bentangan dari benteng atau tanggul tadi, teman-teman. Ini kalau kita susuri terus sampai ke depan, sampai ke ujungnya, ini kita sampai di laut, teman-teman, di bibir pantai. Ya, dulu kita menyebutnya ini adalah benteng putus, teman-teman. Benteng putus karena nanti di depan sana berakhir, tepatnya di pinggiran pantai. Dan banyak sekali hal-hal mistik, cerita-cerita mistis yang ada di tempat ini, teman-teman. Dulu masa kecil saya diceritakan, dulu sering sekali ada penampakan makhluk-makhluk gaib. Bisa disebut salah satunya sejenis ular besar yang konon katanya menjaga harta yang ada di sekitaran lokasi ini, teman-teman. Lanjut, sering ada penampakan satu gunung emas, teman-teman. Bukan gunung sih ya, setumpuk emas yang sampai sekarang keberadaannya tidak pernah diketahui, namun sering terjadi penampakan. Tapi akhir-akhir ini setelah daerah ini dipadati penduduk, sudah jarang kelihatan, teman-teman. Jadi di mana keberadaannya kita tidak pernah tahu. Dan emas atau harta itu punya siapa? Apakah bekas dari penjajahan kolonial? Karena kalau kita ikuti aliran atau bentangan benteng ini, itu langsung keluar ke laut lepas, teman-teman, ke Selat Malaka. Jadi kita tidak pernah tahu
dan saya sendiri juga tidak tahu cerita ataupun sejarah apa sebenarnya yang ada di tempat ini. Kita langsung menuju ke tempat selanjutnya, ke poin selanjutnya yang berdekatan dengan objek ataupun tempat usaha saya. Oke teman-teman, spot selanjutnya dimulai dari sini teman-teman. Startnya ini dulunya dari sini sampai ke sana, sampai ke ujung benteng ataupun tanggul Sungai Ular. Dulunya ini adalah hutan teman-teman, hutan yang saya dapat informasinya. Namun bukan hutan-hutan yang kita bayangkan saat ini, yaitu hutan besar dengan kayu-kayu besar atau hutan seperti yang ada di pegunungan. Bukan teman-teman. Di sini hutannya dulu hutan mangrove ataupun hutan rawa-rawa teman-teman, pesisir pantai. Jadi sejenis pohon nipah, pohon rawa-rawa lah teman-teman, besar-besar katanya teman-teman. Dan ceritanya, informasi yang saya dapat dahulu, masih banyak harimau yang ada di sini teman-teman. Tamu tetap saja sekarang keberadaan juga tidak kita ketahui, dan banyak sekali hal-hal mistis yang ada di sini teman-teman. Salah satunya nanti bakal saya tunjukkan di depan sana. Oke, kita jalan dulu. Oke teman-teman, setelah pembersihan dari hutan-hutan yang saya ceritakan tadi, lanjut daerah sini semua dipenuhi atau digunakan untuk usaha budidaya udang. Namun karena beberapa kasus ataupun menjelang reformasi banyak terjadi kasus perampokan tambak, rata-rata tambak di sini semua sudah tutup teman-teman. Nah, saat ini saya akan menunjukkan salah satu bangunan baru. Ini teman-teman, ini adalah perusahaan sablonan karung teman-teman. Dari start di sini teman-teman, yang saya tunjukkan bangunan ini, start dari sini sampai di ujung sana nanti, itu dulunya adalah kuburan teman-teman, kuburan masyarakat. Dan tinggallah beberapa yang saya temukan di sebelah sana nantinya kuburannya. Banyak kali hal-hal mistik yang terjadi di sini teman-teman. Salah satunya di bangunan ini, karyawan banyak kali yang sering kesurupan, kerasukan, dan sering melihat hal-hal gaib teman-teman. Dan untuk saat ini memang sering terjadi hal-hal gaib yang ada di seputaran tempat ini, yang konon kita tidak bisa pungkiri, beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu masih sering kelihatan hal-hal ataupun bentuk-bentuk gaib ada di sini. Tapi sekarang sudah agak berkurang karena sudah mulai padat teman-teman, sudah mulai padat bangunan. Ini semua rata-rata di sini usaha budidaya ayam petelur, ayam layer ini teman-teman. Dan ada juga beberapa objek wisata di sini. Ada sekitar 3 atau 4 teman-teman. Salah satunya di sini. Ini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Kita bakal masuk ke dalam. Saya akan perlihatkan. Oke, ini adalah wisata mangrove swadaya dari masyarakat yang cinta akan alam di sini teman-teman. Dan kelebihan mangrove ini banyak dihuni binatang-binatang yang masih alami. Ini salah satunya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu dia kerah teman-teman. Ini nih. Oh, di sana masih banyak. Dan kerah-kerah di sini juga masih sering berinteraksi dengan manusia. Oke, kita bisa bantu jaga alam kita dengan melakukan konservasi alam ini. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Tuh teman-teman, tuh kelihatan ada 2 ekor belibis baru saja terbang. Jangan kotori lingkungan ini. Jangan ditangkap binatang-binatang yang ada di sini agar tetap terjaga alami. Masyarakat boleh masuk ke dalam kawasan ini
dikenakan biaya tidak besar teman-teman. Kalau untuk sekedar istirahat, bersantai dengan teman-teman, dengan keluarga, silakan teman-teman. Ini akhir pekan ramai tempat ini. Nih, tuh di depan tuh ada kelihatan dari komunitas sepeda sepertinya. Oh bukan teman-teman, ini para pencari, ibu-ibu para pencari kerang. Nih kegiatan mereka setiap pagi, mereka selalu datang kembali menjelang siang. Nih ibu-ibu para pencari kerang. Nah di sini teman-teman, dulunya masih bisa kita lihat hal-hal mistis, hal-hal gaib, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada sebenarnya kalau malam hari. Karena kalau malam hari tempat ini gelap sekali. Ini butuh bantuan pemerintah sih sebenarnya. Pemerintah belum ada memberi dukungan untuk perawatan ataupun pengembangan objek wisata di sini. Ini semuanya masih swadaya masyarakat yang ada di sini. Mereka membentuk satu kelompok untuk pelindungan, pelestarian dan penjagaan dari objek ini agar tetap bisa bisa dinikmati oleh orang banyak. Nih teman-teman, kondisinya seperti ini. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat ya, himbauan tempat parkir ekowisata mangrove. Nih semuanya masih swadaya sendiri, dikumpulkan oleh beberapa orang dalam satu kelompok. Nih sangat-sangat asri. Bagi teman-teman yang mau datang ke sini, bisa mendatangi objeknya di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu. Dusun berapa ya, saya kurang paham ini. Sepertinya dusun 2 ini, dusun 2 Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, dengan nama objek wisata mangrove. Teman-teman bisa kunjungi. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya. Oke teman-teman, baru aja kita keluar dari pantai yang tadi kita masuki tadi, yang kawasan mangrove. Mendapatkan cerita lagi dari bapak-bapak yang penduduk asli dari sini. Beliau masuk di daerah ini sekitar tahun 1970-an. Beliau mengatakan sebelum beliau masuk di sini, itu daerah sini sudah ada yang menghuni, namun tidak banyak teman-teman. Tetap katanya ini adalah kawasan hutan rawa. Dan cerita dari orang tua beliau mengatakan sepanjang ini teman-teman, batas ini yang sekarang ada tembok ini, sampai ke belakang sana teman-teman, dulunya adalah bekas kampung. Tapi dibilang kampung, tidak kampung sih, katanya sekitar kota tua teman-teman, yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Di sini dulu ramai teman-teman, katanya dihuni, dan usaha yang ada di tempat ini semuanya rata-rata berbisnis emas orang Melayunya. Namun karena kondisi alam, sering banjir dan segala macam, pelan-pelan penduduk asli itu keluar dari lingkungan ini. Sekarang berpindah, ada yang masih di daerah sini, ada yang sudah ke daerah Medan. Mengapa berani mengatakan Bapak itu tadi berani mengatakan bahwa saya dulu sini adalah kota? Karena dulunya masih banyak ditemukan keramik tua teman, keramik tua besar, logam-logam mulia sejenis emas, masih banyak ditemukan. Tapi karena sekarang sudah padat
usaha peternakan sudah jarang teman-teman bisa dijumpai. Tapi kalau kita mau cari, katanya masih ada itu teman-teman, masih bisa dijumpai banyak. Panjang jalan ini teman-teman dulunya adalah kota tua. Saya akan bawa teman-teman ke satu spot terakhir yang masih ada kaitan sejarahnya, namun agak ada unsur misterinya, gaib-gaib teman-teman. Tapi ini merupakan bagian dari sejarah tempat ini. Ayo kita menuju spot. Teman-teman, ini spot pertama terakhir yang saya akan tunjukkan ke teman-teman untuk tujuan terakhir kita. Ini masih kawasan perkebunan kelapa sawit, dan ini adalah salah satu pabrik. Kita di sini menyebutnya pabrik kompos karena memproduksi pupuk organik, teman-teman. Dan ini teman-teman, satu gundukan besar. Ini di sini terdapat beberapa makam teman-teman, yang sampai sekarang tidak kita ketahui makam siapa. Dan ini sudah ada sebelum bapak tadi yang menceritakan itu masuk ke sini sekitar tahun 1970-an. Berarti keberadaan makam ini di bawah 1970-an teman-teman. Tapi kondisi batu yang kita jumpai ini seperti batu bata, tapi tidak batu bata kuno. Kemungkinan besar makam di atas tahun 1900-an, tepatnya tidak kita ketahui. Ini ada beberapa makam teman-teman, satu di sana, 2, ini ada di sini 3, 4, ada beberapa teman-teman. Dan saya tidak pernah tahu ini makam siapa. Lanjut, ini ada nisan yang cukup unik nih teman-teman. Kalau ada di antara teman-teman yang mengetahui kira-kira ini nisan apa, batunya batu apa, barukah atau sudah lamakah, boleh komen di bawah video nantinya. Jadi ini salah satu makam yang masih misterius teman-teman. Kita tidak pernah tahu makam siapa di sini. Yang ada di sini tidak pernah dikunjungi, dan infonya sangat terbatas. Kita tidak ada tanda-tanda atau yang menginfokan tentang makam ada di sini. Saya sudah pernah coba keliling di seputaran mencari tanda-tanda apakah ada makam lagi. Ini teman-teman, nih, ini masih ada makam nih. Mencoba mencari tanda-tanda yang ada di pinggir-pinggir, tapi saya tidak menemukan ada makam lain. Apakah sudah tertutup atau gimana? Tapi ini dia, nih. Inilah dia. Oke, kita coba ke satu makam lagi terakhir. Let's go. Dan ini dia makam terakhir teman-teman, yang akan saya tunjukkan ke teman-teman. Posisinya di pinggir jalan, masih sama. Ini di depan ada bangunan peternakan. Di sana rawa-rawa mangrove. Ini makam baru teman-teman, makam baru yang dipindahkan oleh swadaya masyarakat yang ada di sini. Info untuk teman-teman, inilah makam keramat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat dengan sebutan keramat Nenek Rubiah. Keberadaan Nenek Rubiah ini sebenarnya tidak diketahui. Banyak versi yang menyebutkan makam sebenarnya tidak di sini. Ada yang mengatakan di pinggir pantai sana, tapi sudah kemakan air. Ada yang mengatakan di dalam peternakan ini, di bawah pohon besar. Ada yang mengatakan di sebelah sana, teman-teman, di sebelah sana. Tidak ada yang tahu pasti keberadaannya di mana. Namun disinyalir beliau ini secara gaib yang menjaga lingkungan ini. Asal beliau menurut kabar yang beredar berasal dari
Aceh. Beliau sering berkunjung di tempat ini. Beliau akan kembali dalam 1 minggu 2 kali akan kembali ke Aceh, dan tunggangannya adalah harimau berkaki 3, teman-teman, secara gaib. Tapi ya, percaya tidak percaya, kekuasaan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa membuktikan. Saya dan penduduk yang ada di sini mempercayai, kita sungguh menghormati keberadaan beliau di lingkungan ini. Ini teman-teman, ini kondisi lokasi di daerah ini. Teman-teman, demikianlah perjalanan saya menyusuri tempat-tempat yang menurut cerita mempunyai sejarah di kampung saya. Bagi teman-teman yang bisa menambahkan ataupun yang mempunyai info tentang tempat ini, silakan boleh DM saya atau boleh komen di bawah. Saya sangat menghargai sekali. Inilah bentuk kepedulian saya terhadap kampung saya, terhadap sejarah-sejarah yang ada di tempat ini. Semoga apa yang saya ceritakan di video ini bisa berkenan di hati bangsa kita, di penduduk-penduduk yang ada di sekitar saya, bisa diteruskan, bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kaum-kaum milenial, kaum-kaum muda sekarang, agar sejarah jangan sampai hilang. Tetap saya butuh dukungan teman-teman, support saya untuk channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk membangun, untuk memperbaiki perkembangan daripada channel saya. Saya bakal telusuri terus sejarah, karena saya sudah dapat beberapa narasumber mengenai tempat ini, mengenai keberadaan tempat ini yang masih diselimuti misteri-misteri yang sampai sekarang saya sendiri juga tidak tahu. Kita bakal telusuri terus. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang tetap stay tune di channel saya. Ciao.